Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'lima wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair wa qira'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah setelah pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang sifatul ma'nawiyah. Maka pada pertemuan kali ini kita akan maju sedikit dan menyelesaikan dan membaca, insyaallah. Tidak menyelesaikan, kalau boleh selesai kita alhamdulillah, kalau tak boleh kita akan menyelesaikan pada pertemuan yang akan datang, yaitu tentang ba'du ma yastahilu 'ala Allah ta'ala. Setelah kita menyelesaikan tentang sifat ma'nawiyah, sifatul ma'ani, semua sifat-sifat yang berkaitan dengan Allah, maka kita akan membaca yang berkaitan dengan apa-apa yang mustahil terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebenarnya bab ini sudah saya jelaskan secara tidak langsung di dalam bab sifat uluhiyah, karena ketika kita membahas tentang ilm, maknanya ada nafyul jahl, ada penafian tentang kebodohan. Ketika kita mengatakan Allah itu batin, maknanya kita menafikan fana. Sebenarnya bab ini hanya berkaitan dengan itu saja. Karena itu maka dalam bab ini kita tidak akan terlalu untuk tafasil, illa ma yahtaju ila tafsil, kecuali yang diperlukan di dalam pendetailan kita akan mendetailkan. Walaupun mungkin majority dari apa yang kita baca dalam bab ini sudah saya jelaskan di dalam bab-bab sebelumnya. Dan kalau memang sudah dijelaskan, kenapa akhirnya bab ini ada? Kenapa kok tidak takyah bab ini, apa ya kalau saya bilang, bab ini dihilangkan di dalam ilmu aqaid, karena ketika kita mempelajari dan mengisbatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala itu kamalat, otomatis akan ada nafyun naqais. Ketika ada otomatis, kenapa kita harus untuk membuat bab ini lagi, padahal bab ini secara otomatis ada di dalam bab isbatul kamal. Para ulama mengatakan bahwasanya adanya bab ini seperti ada sebuah isyarah dari mutakalimin, yang mana bahwasanya babut tanzih ini, babut tanzihat ini labudda an yakuna ala tafsil. Berbeza dengan babul isbat. Babul isbat ini yakunu alal ijmal, karena kita tidak mengetahui apa sifat-sifat secara hakiki, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita harus menafikan hal-hal yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala ala sabilit tafsil. Maknanya di dalam usul ahli sunnah wal jamaah, at-tanzih itu labudda fi minal mubalaghah. Yani tanzihullah minan naqais itu harus mubalaghah di situ. Karena itu di beberapa kitab diulang-ulang. Satu masalah diulang-ulang dengan lafaz yang berbeza-beza. Kenapa? Untuk apa? Mubalaghah. Atau mubalaghah, Fatih? Mubalaghah ini apa? Bersangatan. Melampau-lampau. Jadi macam ini ya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu yastahil alaihil adam. Yastahil alaihil adam. Wa yastahil alaihil fana. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai istri. Terus sebenarnya apa ya? Hal-hal semacam itu adalah juz'iyat. Dan Allah tidak mempunyai keluarga. Seumpamanya cukup dikatakan Allah tidak memerlukan siapapun, cukup kan? Tapi kenapa kok dia disebut satu-satu, tidak mempunyai khalil, tidak mempunyai istri, tidak mempunyai anak. Kenapa? Karena mabna tanzih alal mubalaghah dan mabnal isbat alal ijmal. Ini adalah qawaid muhimmah di dalam pembelajaran ilmu kalam. Dan
Di sini kita mengetahui bahwasanya kita mempunyai sistem berbeza dengan Wahabi. Yang mana Wahabi itu sebaliknya. Yang mana at-tanzih itu alal ijmal dan isbat itu alat tafsir. Alat tafsir. Karena itu ketika cakap Allah itu mempunyai tangan, mempunyai mata, maknanya di dalam masalah isbat mereka yufasil tafsilan daqiqah. Tapi ketika di dalam tanzih tidak ada seperti itu. Dan al-mubalaghah fit tanzih, bersangatan di dalam tanzih itu uslubun Qur'ani. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Cukup ketika Allah mengatakan huwal wahidul qahhar. Cukup tak? Tapi kenapa diulangi lagi walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid walam yulad walam takun lahu shahibah. Terus diulang-ulangi seperti ini. Kenapa? Karena mabnahu ala mubalaghah. Kita tengok bagaimana Sa'duddin At-Tiftazani. Sa'duddin At-Tiftazani menjelaskan tentang uslubu ahli sunnah di dalam babu tanzihat ini. Tengok. Wa'lam annama dzakarahu fit tanzihat, ini katanya Syarhun Nasafiyah. Wa'lam annama dzakarahu fi babit tanzihat ba'duha yugni anil ba'd. Ba'duha yugni anil ba'd. Sebenarnya tidak harus sebanyak itu dalam tanzihat itu. Kenapa? Karena salah satunya yugni anil ba'd. Maknanya kalau satu disebutkan yang lainnya tak perlu, karena satu ini yalzaminhu asya'a tidak. Tapi di dalam bab tanzihat al-luzum ini ghairu mu'tabar indal mutakalimin. Kenapa? Karena agar otak itu ketika tidak memahami luzum, mutakalimin menyebutkan sesuatu yang lebih jelas agar orang-orang semacam kita ini faham bahwasanya hal seperti tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Illa annahu hawalat tafsila wa tawdiha fi dzalika qada'an li haqqil wajib fi babit tanzih. Wadah. Kenapa? Karena al wajib fi babit tanzih at-tafsilu wa tawdih. At-tafsilu wa tawdih. Berbeza dengan yang berhubungan dengan babul isbat. Warad dan alal musyabbihati wal mujassimati wasairi firaqid dhalali wa tughyan. Kenapa? Selain qada'an li haqqil wajib, karena di situ di dalam tanzih ini ada unsur mengcounter mujassimah, mu'tazilah, musyabbihah, wasairi firaqid dhalali wa tughyan. Sufma jumal hadi di barat. Yakni dalam beberapa untuk menyebutkan bahwasanya di dalam bab tanzih ini ada dua. Di annal wajib fihi tafsil wa tawdih, begitu pula karena di dalam tafsil dan tawdih itu ada unsur raddan ala firaqid dhalal. Raddan ala firaqid dhalal. Yakni ada beberapa firaq yang dolal kan? Beberapa firaq yang dolal itu tidak bisa kita mengcounter hanya dengan isbat. Akan tapi kita menafikan apa yang mereka isbatkan daripada asya' ghairu munazzahah lillah subhanahu wa ta'ala bi ablaghi wajhin wa akadihi falam yubali bi takriril alfadil mutaradifah. Lam yubali bi takriril alfadil mutaradifah. Kenapa? Karena takrir yu'addi ila takrir. Ketika Anda mengulang-ulang akan ada ketetapan di situ. Maknanya yang saya sebutkan beberapa kalimat yang lalu saya sebutkan lagi agar Anda tidak salah paham dan agar Anda tidak lupa terhadap apa yang saya sebutkan. Wa tasrih bima ulima bi tariqil iltizam. Qad yakun hadzal lafadz yalzaminhu asya' ukhra. Akan tetapi luzum ini selama dia tidak lazim bayyin, Anda tidak akan bisa memahami itu. Karena Anda tidak bisa memahami likillati fahmina sarraha saat fi kitabihi ba'dul alfad mimma yu'addi ila tasrihi malduzim. So tengok. Hadza huwa mabna tanzih indal mutakallim. Jadi kita harus paham bahwasanya ini adalah garis besar haluan
Kalau di Indonesia ada garis besar haluan negara. Garis besar haluan negara namanya GBHN, garis besar haluan negara. Ini ada GBHM, garis besar haluan mutakalimin. Garis besar haluan mutakalimin, yang mana garis besar ini di situ mutakalimin akan mengarang, yunakis, wakada mabni ala hada. Kenapa? Karena ini bagaimana mutakalimin yuasil itu kan. Yuasil itu. Subhanallah, Suf, ibarat saat jamil jiddan, Suf. Yakni karena itu kan kitab apa bukan pernah saya katakan, saya Said diminta untuk menyebutkan 3 kitab yang paling bagus di dalam ilmu kalam. Yang 2 terserah, tapi satunya pas kitab Syarhun Nasafiyah. Karena fi'lan hadis kitab min a'dhami ma ulifa. Min a'dhami ma ulifa fi ilmil kalam. Ba'du ma yastahilu 'ala Allahi azza wa jalla. Qulna, sila dibaca. Ustaz Syahir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qulna ba'du ma yastahilu li anna al-mustahilat 'ala Allahi la nihayata laha tafsilan. Fa nafyu kulli kamalin lahu ta'ala naqsun yajibu tanzihu Allah ta'ala anhu. Wa bismillahirrahmanirrahim. Ba'du ma yastahilu 'ala Allahi wa jalla. 'Ala Allahi jalla wa az, jalla wa az. Yakni jalla ini nanti akan ada ta'rifu jalla wa az. Jalla ini ay mustahik li jami'il kamalat, azza ay al-munazzah an jami'in naqais. So jalla wa azza macam itu. Jalla itu ats-tsabit lahu jami'ul kamalat. Kata jalla kan azuma. Yakni hada syai'un jalil. Ada kan di Malaysia namanya Bukit Jalil. Jalil ya, ini maknanya azim. Makna azim ay sabata. Sabata anhu sabatalahu jami'ul kamalat. Azza al-munazzah min jami'in naqais. Jadi jalla wa az, satunya itsbat, satunya nafi. Ba'du ma yastahilu. Kenapa dikatakan ini ba'du ma yastahilu? Karena kita mengetahui bahwasanya kamalatullahi la nihayata. Bahwasanya kesempurnaan Allah itu tidak terbatas. Banyak sekali kesempurnaan Allah. Dan menafikan setiap kesempurnaan adalah mustahil. Mustahil. Ketika kesempurnaan itu tidak terbatas dan menafikannya juga tidak terbatas, dan menafikan kesempurnaan itu kekurangan. Maknanya ma yastahilu 'ala Allah juga tidak terbatas, karena ada unsur daripada kekurangan itu adalah menafikan kesempurnaan yang tidak terbatas. Karena hal itu tidak terbatas, Syekh Said menjudulkan, memberi tajuk bab ini adalah ba'du ma yastahilu. Bukan ma yastahilu Allah, tapi ba'du ma yastahilu. Sebenarnya kalau Anda nak cakap ma yastahilu saja di dalam mantik pun sudah cukup, karena ini qadiyah muhmalah. Wa huwa fi quwwati juz'iyah. Kan tetapi tasrihan wa taudihan qada'an li haqqil wajib fi babil tanzihat wa nusratan li uquli nadhi'af. Syekh Said sarraha ba'du ma yastahilu 'ala Allahi subhanahu wa ta'ala. Wa qulna ba'du ma yastahilu li anna al-mustahilati 'ala Allahi la nihayata laha tafsilan. Karena bahwasanya mustahilat itu bagi Allah la nihayatalah tafsilan, tapi kita cuma diwajibkan untuk mengetahui mujmalan. Bahwasanya Allah tidak mempunyai kekurangan sedikit pun. Fa nafyu kulli kamalin lahu ta'ala nafyun naqsun. Bahwasanya penafian setiap kesempurnaan daripada Allah Subhanahu wa taala itu akan menyebabkan kekurangan. Wa yajibu tanzihullahi anhu, dan wajib kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada naqais. Wa kullu ma qaddarahul aqal min naqsin yastahilu 'ala Allahi ta'ala, dan apapun yang akal itu boleh untuk mengatakan dan mentakdirkan, memahami sebuah kekurangan, maka kekurangan itu mustahil untuk Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu,
alaina nafyuhu alal umum, maka kita wajib untuk menafikan kekurangan itu alal umum. Maknanya Allah tidak mempunyai kekurangan sama sekali. Itu yang wajib untuk hakil awam, bahwasanya Allah yastahiqu jami'ul kamalat. Dan nafyun naqais anhu, yakni anna, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai kekurangan sama sekali. Itu saja yang wajib secara hakil awam, yaitu aqaid bihasabil ijma'. Wa inna ma yajibu alaina ma'rifatu isyrina mustahilan hiya addatul isyrina wajibah. Kan tetapi wajib bagi kita ini secara umat muslim yaitu untuk mengetahui 20 sifat yang mustahil. Ini yang namanya mujmal. Yakni Anda cuma disuruh wajib menghafal 20 sifat yang wajib untuk Allah, dan Anda wajib untuk menghafal lawan 20 itu. Lawan 20 itu saja. Itu mungkin Anda tidak Anda tidak memerlukan lebih daripada 1 hari. Yakni hadihi min rahmatillah azza wa jalla, rahmatnya Allah kepada kita kaum muslim. Kita cuma memerlukan 1 hari untuk mempelajari apa yang wajib untuk kita. Ma'rifatu isyrina mustahilan hiya abdatul isyrina wajibah. Di sini Syekh Said mengatakan bahwasanya yang namanya did itu adalah syai'un adami, syai'un wujudi. Intinya did itu kalau di dalam mantik dia itu adalah mani'atul jama' laisa mani'atul huruf. Jadi ketika apa lawannya merah, contohnya loh ya. Apa lawannya merah? Hijau. Hijau itu dan merah sesuatu yang ada. Hijau dan merah tidak mungkin berkumpul bersama, tapi dua-duanya boleh hilang. Contohnya menjadi biru. Itu yang namanya did. Berbeda dengan yang namanya nakid. Nakid itu salah satunya harus adami. Kenapa? Karena nakid itu antara itsbat wassalab. Contohnya zaidun wala zaid. Berbeza dengan did, itu bezanya lah ya. Antara did dan nakid, yang mana did itu dua-duanya harus amrun wujudi, dan dua-duanya tidak boleh ada bersamaan, tapi dua-duanya boleh terangkat, boleh digantikan oleh sesuatu yang lain. Akan tetapi kalau nakid tidak boleh dua-duanya ada dan tidak boleh dua-duanya terangkat. Salah satunya harus ada, salah satunya harus terangkat. Itu perbedaan antara did dan nakid. Wa yajibu aidan an na'rifal isyrina al-wajibah fa kullu ma yunafiha fa huwa mustahilun 'ala Allah. Ketika kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kita wajib untuk mengetahui 20 yang mustahil untuk Allah. Apa 20 yang mustahil? Adalah 20, ada penafian 20 yang wajib untuk Allah. Seperti apa? Maknanya selain kita mengetahui yang mustahil, untuk mengetahui yang mustahil, kita kena mengetahui apa yang wajib. Karena 20 yang mustahil itu adalah penafian 20 yang wajib. Maknanya kita wajib mengetahui 40 hal. 20 wajib, 20 mustahil. Wadah? Dan mulai sekarang Syekh Said akan menyebutkan yang mustahil ini secara urut, beratur terhadap apa yang sudah disebutkan awal. Maknanya kalau di awal disebutkan al-wujud, sifatun nafsiyah, di sini yang pertama akan Adam. Di sifatus salbiyah yang awalnya adalah qadim, di sini adalah hudus. Seperti itu. Maknanya 20 ini akan secara beratur dengan tertibnya yang sudah ada di sifatul wajibah yang sudah kita pelajari beberapa muhadharah yang lalu. Fakullu ma yunafiha fahuwa mustahilun 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Sila dibaca al-adab. Wal mustahilat tafsilan hiya al-'adamu huwa diddul wujud wa huwa ibaratun an la syai'. Fal wujudu wajibun lillah wal 'adamu mustahilun 'alaihi ta'ala. Al-hudusu wa huwa diddul qidam. Wa al-adam huwa diddul wujud. Maknanya apa itu al-adam? Al-adam adalah diddul wujud. Tidak ada. Nah, kita sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat apa? Al-wujud, sifatul nafsiyah allati huwa al-wujud. Maknanya lawan daripada kata-kata al-wujud ini adalah al-adam. Tidak mungkin Allah itu mempunyai sifat al-adam. Kenapa? Karena kalau seumpamanya Allah itu adam, confirm dari awal tidak akan ada yang namanya Islam. Confirm. Karena ketika Allah itu Adam, yang menurunkan Nabi siapa, yang macam-macam ini siapa, tak ada. Dan ketika Allah itu ada, yang menciptakan alam semesta ini
siapa. Dan karena yang namanya wujud ini adalah sesuatu yang paling vital di dalam Islam, maka takriban 40% mabhasul ilmu kalam ini tentang wujud. Tentang wujud. Kemarin saya tengok Syekhul Islam membahas tentang Syekhul Azhar mengeluarkan kitab tentang mabhasul wujud wal mahiyah min syarhil mawaqif. Dan hampir semua kalau Anda tengok di dalam kitab-kitab ilmu kalam, wujud ini akan dibahas sangat detail sekali. Karena akan ada urusan dengan Islam dan non-Islam. Karena ketika kita mengatakan Islam itu apa, awal kita mengatakan apakah Allah itu ada? Ada dan tidak ada. Yang tidak ada akan di jalan yang lain, yang ada akan di jalan yang lain. Allah itu ada atau tidak ada, itu adalah tikungan yang pertama. Apa tikungan? Tahu tikungan ya? Kalau orang berbelok itu simpangan pertama. Allah ada tak? Yang ada ke kanan, yang tak ada ke kiri. Ini simpangan pertama. Maknanya ketika sudah awalnya sudah tidak bersama, tafasilnya akan menjadikan ini semakin jauh. Nanti setelah Allah itu ada, kita mengatakan kodim atau tak, simpang lagi. Setelah kodim atau tak, oh sifat-sifatnya macam mana? Sifat-sifatnya terus seperti itu, simpang. Tapi simpangan yang pertama itu yang paling penting, yaitu Allah itu ada atau tak. Itu simpangan yang pertama. Lah, untuk membuktikan Allah itu ada atau tak, mutakalimin ini mempunyai dalil yang sangat banyak. Ada yang namanya dalilul imkan, ada yang namanya dalilul hudus, ada yang namanya dalilul inayah, yang mana Syekh saya sudah membahasnya. Semua itu secara terperinci dan pembandingan, compare dengan dalil-dalil yang ada di dalam risalah PhD beliau, Al-Adillah Al-Kauniyah Bainal Mutakallimin wal Falasifah Al-Gharbiyah. Macam mana Thomas Aquino, nanti ada yang namanya dalil antologi, apakah ini dalil qawi atau tidak. Semua itu hanya untuk membahas masalah wujud. Karena itu kata-kata wujud ini atau mabhasul wujud ini termasuk mabahis yang min as'abil mabahis, dan akan mengambil bagian yang sangat banyak di dalam ilmu kalam. Saya tengok di dalam hawasil di dalam Syarhun Nasafiyah ini kira-kira hampir 100 halaman atau 90 halaman dari berapa ini? 200 halaman, yakni hampir setengah. Itu hanya berurusan dengan wujud. Mabhasul wujud apa? Anda kalau tengok Imam Razi lagi lebih banyak lagi. Hayiznya macam mana, hal wujud zaidun alal mahiyah, semuanya berkaitan dengan wujud, kemudian wujudillahi ta'ala. Tapi saya tidak pernah melihat Wahabi membahas tentang wujudullahi ta'ala. Ketika ditanya dari mana wujudullahi ta'ala, kita mengetahui dari Al-Quran. Itu kalam fadhi semua. Kenapa? Karena Al-Quran itu far'un an wujudillah. Karena ketika Anda mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah, maknanya Allah harus ada dahulu baru yunzilul kalam, atau baru yatakalam. Sekarang masalahnya kita berbicara tentang Allah itu ada atau tidak. Karena itu mengetahui Allah melewati Al-Quran ada unsur musodar al-makhluk, dan itu sesuatu yang tidak berguna. Karena itu hampir semua ilmu kalam mengatakan, bahkan di dalam mabadi, kitab-kitab yang mabadi ilmu kalam seperti Jawharatul Tauhid, kita akan mendengar fandur ila nafsika summan takili lil alamil uluwi summa sufi. Tidak ada fandur ila Al-Quran tadi. Fandur ila nafsika summan takili, urujul merah urujul jismani ila nafsika summan takili lil alamil uluwi summa sufli tajid bihi sunan badi al-hikami lakin bihi koma dalilul adami. So tengok, hakada tariqatul mutakalimin di dalam mabhasul wujud. Dan kita memang punya sistem di dalam kita, dan Mujassimah ini sangat-sangat berbeza di dalam memahami ilmu kalam. Bukan berarti sama-sama sholat di kiblat yang sama, maknanya kita sama-sama ahli sunnah, bukan. Belum tentu. Sama-sama Islam iya,
Tapi apakah salah satunya tidak mubtadi'? Tidak. Salah satunya mubtadi'. Kenapa? Karena kalau tak kita benar, ya dia yang benar. Salah satunya harus benar. Dan tidak ada, kita mengetahui dalam usul fikih itu tidak ada musawwibah di dalam usuluddin. Usuluddin itu tidak ada semuanya benar. Satunya benar, satunya salah, qat'an. Bahkan kalau ada yang membenarkan, ada yang salah. Yang membenarkan yang salah. Dan memang seperti itu cara bagaimana kita berpikir, yang mana banyak sekali di Syiah pun mereka akan membahas bab yang paling mereka pentingkan, yaitu babul imamah. Karena di situ adalah matamayaz Syiah imamiyah daripada selainnya. Yang mana babul imamah ini min afil adillah. Jadi bukan min afil masail indah Syiah. Akan tetapi semua madhab Syiah mabni, terbangun daripada mabhasul imamah. Yang mana mabhasul imamah ini afil masail indah. Akhirnya mereka banyak membahas tentang imamah. Dan itu laisa min uslubi ahli sunnah. Laisa min uslubi ahli sunnah. Ahli sunnah uslubnya adalah membahas tentang wujudullah. Itu kan ada mabhasul arad, jauhar, makulatul asyraf, mahiyah, huyula, surah, illah, ma'lul. Semuanya itu hanya berputar di mabhasul wujud. Kenapa? Karena di situ adalah simpangan pertama. Ketika simpangan itu kita tidak bisa menyimpang ke wujudillah, game over. Anda sudah game over dari awal. Ketika kita menyimpang di ada wujudillah, akan ada nama-nama yang lain. Ada yang namanya apa itu namanya? Ateis, ada yang namanya Marxism, macam-macam sekali nama-nama yang tidak mengakui wujud Allah Subhanahu wa taala. Inilah mabhas yang awal, yaitu al-wujud. Wa huwa tiddul wujud wa huwa ibaratun an la syai'. La syai', apa itu al-adam? Apa itu adam? La syai'. Terus apa itu la syai'? La syai' itu adalah Anda memahami syai'. Apa itu syai'? Sesuatu yang ada. Setelah Anda memahami syai' ini, Anda tantazi'uhu. Anda menafikan syai' itu dan Anda tambahi la syai'. Tambahilah menjadi la syai'. Dan itu adalah kemampuan otak kita, yang mana kita memahami sesuatu, kemudian kita menafikan faham itu. Karena itu kita tidak bisa memahami al-mala nihaya, tapi kita memahami malahu nihaya. Dengan malahu nihaya kita pahami. Anda paham yang terbatas, saya paham. Yang terbatas itu Anda nafikan menjadi yang tidak terbatas. Kenapa? Itu kekuatan akal seperti itu. Karena itu kan subhanallah, untuk memahami hal-hal seperti ini, karena itu mutakalimin itu sebelum mabhasul wujud mereka membahas tentang al-umurul ammah. Al-umurul ammah yang berkaitan dengan hawas apa. Karena itu adalah cara di mana kita bisa memahami mabhasul wujud, nadhariyatul ma'rifah, dan semuanya hal yang berkaitan dengan cara kita berpikir. Fal wujudu lillahi wajibun wal adamu mustahilun alaihi ta'ala. Al-hudus, aywa. Al-hudus wa huwa tiddul qidam. Fal qidamu wajibun lillah wal hudusu mustahilun alaihi ta'ala. Wal muradu bil hudusi at-tajaddudu ba'da al-adam. Fa kullu man lam yakun summa kana fa huwa al-hadis. Al-hudusu wa tiddul qidam. Setelah kita mempelajari tentang apa namanya? Apa itu al-adam, sekarang akan mempelajari tentang al-hudus. Apa itu al-hudus? Al-hudus di sini ditarifkan dia adalah at-tajaddud ba'dal adam. Yang mana Syekh Said mengatakan at-tajaddud ba'dal adam ini dia bukan makna al-hudus al-hakiki, tapi hudus itu al-wujud ba'dal adam. Dia bukan at-tajaddud. Tajaddud ini apa? Terbaharui. Ada tak ada, itu namanya tajaddud. Hudus itu bukan tajaddud, tapi al-wujud ba'dal adam. Itu namanya hudus. Tapi katakan apa kan? Buat tajaddudu ba'dal adam. Apa tajaddud? Kata-kata titik baru.
bukan baru. Tajaddud memperbaharukan. Dia bukan baru. Kata-kata tajaddud, tafa'al itu ada unsur banyak. Ada. Macam itu. Tafa'ala ada unsur berlaku banyak sekali. Karena itu kata-kata tajaddud itu kurang pas untuk diartikan sebagai hudus. Yang benar adalah al-wujudu ba'dal adam. Maknanya, berarti kalau dia harus minimal 2 kali ada, tak ada. Baru katakan dia hudus. Iya macam itu. Jadi kalau cuma tak ada kemudian ada, ini bukan hudus. Apa ini namanya? Ini kodim enggak? Tak. Karena itu tengah. Wa huwa diddul qidam fal qidam wajibun lillahi wal hudutsu mustahilun alaihi ta'ala wal murad bil hudus huwa tajaddud. Katanya Syekh Said, yang dimaksud dengan hudus itu adalah tajaddud. Ya tajaddad daiman, terus terbaharui. Ba'dal adam, setelah tidak ada. Fakullu man lam yakun tsumma kana fahuwal hadith. Akan tetapi di sini Syekh Said maknanya la yaksud at-tajaddud, akan tetapi al-wujudu ba'dal adam. Dari sini kita mengetahui bahwasanya yang namanya hudus itu tidak ada hubungannya dengan waktu saja. Karena tidak ada di dalam definisi hudus itu waktu. Cuma ada al-wujudu ba'dal adam, ada setelah tidak ada. Tidak peduli pukul 9 atau pukul 8, tak ada. Yang penting dia ada setelah ketidakadaan. Karena itu pertanyaan mata wujudallah tak boleh macam itu. Kenapa? Karena al-wujud ba'dal adam itu adalah hadis. Kemudian ketika kita mengatakan hadis itu adalah lawan daripada qadim, maknanya al-qadim pun juga tidak ada waktunya. Karena qadim itu keluar daripada zona waktu dan kita tidak diperbolehkan. Kita salah kalau bertanya bila alam itu diciptakan. Tak boleh macam itu. Kenapa? Karena waktu itu ada bersamaan dengan adanya alam semesta. Bukan sebelum ada alam semesta ada waktu, bukan. Waktu itu ada bersama dengan adanya alam semesta. Karena itu kata-kata bila tak boleh. Kenapa? Karena alam semesta ini diciptakan dari ketidakadaan. Dan diciptakan dari ketidakadaan itu tidak ada hubungannya dengan waktu. Ketika tidak ada hubungannya dengan waktu, pertanyaan bila itu salah. Tidak ada hubungannya dengan waktu, kok Anda tak tanya bila? Bila itu secara tidak langsung Anda mengatakan bahwasanya ini masuk dalam zona waktu. Dan saya tidak mengetahui waktu kapan, saya tanya bila. Begitu pula menanyakan kepada Allah bila Allah itu ada, salah karena Allah keluar daripada zaman waktu. Kenapa? Karena waktu itu ada bersama alam semesta. Dan Allah ada sebelum ada alam semesta. Jadi Allah tidak bisa diukur dengan waktu. Karena waktu ada setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Wadah Ustaz. Tengok nomor 3. Baca Ustaz nomor 3 Ustaz Syahir. التقابل بين الحدوث والقدم من التقابل بين الشيء وبين المساوي لنقيضه. Takabul antara hudus dan qidam itu adalah takabul. Takabul ini adalah berhadap-hadapan. Anak sekarang ini takabul, berhadap-hadapan, anak takabul. Ya, berhadap-hadapan antara bersemuka. Qidam dan hudus adalah takabul antara syai' wa musawi li naqidihi. Mana musawi li naqidihi ini dia bukan nakid hakiki, akan tetapi afrodnya sama dengan afrod. Maknanya hudus dan qidam ini bukan tanakut. Akan tetapi afrodnya hudus sama dengan afrodnya lawannya qidam. Kenapa? Karena lawannya qidam itu adalah qidam. Sudah saya katakan, lawan itu cuma Anda tambahi nafi saja. Qidam lawannya lah qidam, hudus lawannya lah
Tapi subhanallah, lakidam ini afrodnya sama dengan afrodnya hudus. Sama, karena itu dibilang berhadap-hadapan antara kidam dan hudus itu antara syai'un wa musawili naqidihi, bukan li naqidihil hakiki. Li anna naqidul kidami la kidam wa huwa ainul hudus. Dan la kidam itu afrodnya sama dengan afrodnya hudus. Li annahu la wasitata bainahuma. Hadza in fussiral hudusu bi maknahul majazi wa huwa atajaddud ba'da. So, wadah? Karena kalau kita mentafsirkan hudus itu dengan maknanya majazi, memang seperti itu. Bahwasanya apa makna majazi lil hudus atajaddud badal adam itu majazi. Itu bukan makna hakiki lil hudus. Wa amma in fussira bi maknahul hakiki wa huwal wujudu ba'dal adam fattaqabul bainahuma minat taqabul baina syai'i wal akhas min naqidihi. Li anna naqidul kidam wala kidam kama alimta wa huwa yasmulul hudud bi maknal madhkur wa tajaddud ba'da adam. Ketika Anda mendefinisikan hudus itu adalah al-wujud ba'da adam, maka dia akan lebih umum daripada naqidul kidam. Kenapa? Karena naqidul kidam ini dia bukan hanya tajaddud ba'dal adam, akan tapi wujud ba'dal adam. So, jadi dia yasmul syai'an. Yasmul syai'an. Hudus hakiki itu lebih umum daripada hudus majazi. Oh, jelas toh. Hudus hakiki. Anda kena ambil kaidah, setiap yang maknanya lugawi, majority, saya kata semua ya, majority lebih umum daripada maknahul majazi am istilahi. Pasti. Anda tengok apapun. Oke, contoh ya, sholat maknanya hakiki apa? Doa. Maknanya istilahi apa? Af'al. Di dalam af'al ada doa juga. Maknanya doa itu boleh dengan cara apapun. Di antara cara berdoa itu dengan cara sholat. Setiap yang maknanya lugawi itu biasanya lebih umum daripada yang maknanya tak lugawi, istilahi atau majazi. Kama alimta wa huwa yashmulul hudutsa bil ma'nal madhkur wa tajaddud ba'dal adam fa ala hadza al hudutsu akhassu min la kidam wa huwal naqidul kidam. Ini adalah kata-kata hudus. Harus diketahui bahwasanya al hudus itu tidak bisa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat hudus di zat atau sifat atau af'al. Kenapa? Karena nafsul hudus akan yumathilul hawadits. Ayat turul adam تروي العدم وهو ضد البقاء فالبقاء واجب لله وتروي العدم مستحيل على الله تعالى والمراد بتروي العدم الانقضاء بعد الوجود. Makna turuwil adam di sini dia adalah didul baqa. Didul apa? Didul baqa. Fana. Ini bukan fana yang dikatakan oleh para sufi ya. Fana sufi bukan itu maknanya. Fana di sini adalah yalhiquhul adam. Kalau qadim itu la yalhiquhul adam fil madhi, baqa itu la yalhaquhul adam fil mustaqbal. Itu yang namanya apa namanya? Baqa. Dan turuwul adam itu sama dengan fana. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ada adam di madhinya, di mustaqbalnya, juga di halnya. Tidak akan mungkin hal seperti itu terjadi. Wa huwa tiddul baqa fal baqa wajibun lillahi wa turuwul adami mustahilun 'ala Allah taala wal murad bi turuwil adam al inqidha ba'dal wujud. Oke, al mumasalatu lil hawadits. Al mumasalatu lil hawadits hiya diddul mukhalafah laha al wajibatu lillahi ta'ala wal mumasalatu mustahilatun 'ala Allah. والمماثلة عبارة عن المشابهة للحوادث في الذات والصفات والأفعال فيستحيل على الله تعالى أن تأخذ ذاته قدرا من الفراغ ويستحيل عليه تعالى أن يكون جرما أو يكون عرضا يقوم بالجرم ويستحيل على الله تعالى أن يكون في جهة للجرم بأن يكون فوق العرش مثلا أو تحته أو يمينه أو شماله أو أمامه أو خلفه لأن الله تعالى لو كان في جهة للجرم لكان جرما ولو كان جرما لانتفت المخالفة ونفي المخالفة عن الله تعالى محال وهذا من أوجه
min aujuhi. وهذا من أوجه المماثلة المستحيلة باعتبار الذات، فهو ما ينتجها بواسطة الجرمية. ويستحيل على الله تعالى أن تكون له جهة في نفسه، بأن يكون له يمين أو شمال أو فوق أو تحت أو قدام أو خلف، لأنه لو كان كذلك لكان جرما. وهذا من أوجه المماثلة المستحيلة باعتبار الذات أيضا، وهو مما ينتجها بواسطة الجرمية. Yang ketiga dan yang keempat daripada hal-hal yang mustahil untuk Allah Subhanahu wa taala adalah al-mumatsalatu lil hawadis. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang namanya mumatsalah. Banyak sekali yang mengatakan mumatsalah ini adalah sama 100%. Karena itu ada perbedaan antara mumatsalah, musyabahah dan munadharah. Munadharah. Munadharah bukan berdebat, tapi kata-kata munadharah diambil dari kata-kata nadhir. Karena berdebat itu harus sesuai selevel ilmunya, sama ilmunya. Kalau satunya pandai, satunya bodoh, bukan munadharah, tapi mudarosah itu. Atau mengajar, yang pandai mengajari yang bodoh. Oke. Al-mumatsalatu lil hawadis. Kenapa kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh al-mumatsalatu lil hawadis? Kenapa? Karena ada kaidah mengatakan al-amsal laha nafsul ahkam. Yang sama itu akan mempunyai hukum yang sama. Selama dia sama, maka hukumnya juga sama. Anda manusia, dia manusia, maknanya yang ada di Anda dia juga ada. Kenapa? Karena sama-sama manusia. Oke. Wa hiya tiddul mukhalafah al-wajibah lillahi ta'ala. Yang namanya mumatsalah itu adalah lawan daripada mukhalafah. Yang mana mukhalafah itu wajib untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam sifatus salbiyah. Wal mumatsalatu mustahilatun 'ala Allah, dan mumatsalah mustahilatun 'ala Allah. Dan banyak sekali yang mengatakan mumatsalah ini maknanya adalah 100%. Di sini pun dikatakan mana tadi hilang. Tengok. Wala yushbihuhu syai'un ay la yumathiluhu. Amma idza urida bil mumasalah al-ittihadu fil haqiqah fa dhahirun annahu laysa kadzalik. Maknanya al-mumasalah ini dia mempunyai sesuatu yang lebih khusus. Makna mumasalah ini adalah at-tasawi fi sifatin nafsiyah. Itu namanya al-mumasalah. Apa? At-tasawi fi sifatin nafsiyah. Saya taklid di sini. Apa? At-tamathul huwa tasyabuh fi sifatin nafsiyah thubutiyah allati la yumkinu lidzatil qiyam biduniha. Maknanya kata-kata mumatsalah ini dia harus ada persamaan antara dua hal, yang mana persamaannya itu di dalam sifatun nafsiyah, berbeda dengan jika persamaannya itu di dalam sifatun ardiyah, bukan sifatun nafsiyah. Maka dia tidak dikatakan mumatsalah, tapi dikatakan musyabah. Musyabah. Karena itu kata-kata laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi syai'un itu menafikan sesuatu. Allah akan menyerupai sesuatu di dalam sifatun nafsiyah dan di dalam sifatun arodiyah. Karena kata-kata ka itu menunjukkan seperti, dan ka itu adalah huruf, dan huruf itu yadullu ala makna arodi. Dan mithil itu adalah isim. Dan isim itu ya dulu ala maknan fi nafsihi. Betul apa tidak? Al isim ya dulu ala maknan fi nafsihi. Karena itu ketika ada ka dan mithil, yang mana para ulama itu mentafsirkan ka itu seperti mithil, itu tafsir yang salah.
Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan dengan ayat ini Allah tidak menyerupai apapun terhadap manusia, terhadap makhluk-makhluknya. Sawaun dia itu sifatun nafsiyah yang yu'abbar dengan kalimatul misil yang maknanya seperti wa huwa isim yadullu ala syai'un fi nafsihi, atau dengan kata-kata ka yang dia itu harf yadullu ala nisbah atau makna arodi. Dengan kata-kata laisa kamitslihi syai'un, maknanya Allah tidak menyerupai makhluknya la fi makna nafsi wala fi makna arodi. La fi makna nafsi wala fi makna arodi. Apa contoh nafsi dan arodi itu? Apa? Apa contoh nafsi, sifat nafsi dan sifat arodi? Suf arodi ini laisa, tengok ya, al hayawanun natik. Hayawanun natik ini adalah dia mempunyai sifatun nafsiyah sekiranya manusia ini tidak akan bisa ada di dalam dunia nyata kecuali sifatun nafsiyah ini ada. Sifatun arodiyah adalah walaupun sifatun arodiyah ini tak ada, manusia akan tetap boleh menjadi manusia. Contohnya berjalan. Okay. Contohnya berjalan. Manusia berjalan tidak berjalan dia tetap Manusia. Dia tetap manusia. Pandai tak pandai dia tetap Manusia. Manusia. Jadi sifat ma'ani kira nafsiyah ke arodi? Sifatun nafsiyah. Nafsiyah. Dia bukan sifatun arodiyah. Ketika sifatun arodiyah, kata arodiyah itu maknanya yatra' wa yazul. Allah tidak mempunyai sifat arodiyah sama sekali. Tidak mempunyai sifatun arodiyah. Karena kata-kata arodiyah itu layalik billah subhanahu wa ta'ala. Maksud sifatun nafsiyah di sini sifatun wujudiyah. Dia tidak harus wujudiyah. Wujudiyah ini ada. Zatiyah, Tapi dzatiyah atau bukan dzatiyah. Maknanya dzatiyah ini ay annal mahiyah la taqumu bi biduniha. Contohnya senang dan sedih. Senang dan sedih ini sifatun wujudiyah. Tapi dia, apakah dia itu nafsiyah? Makna nafsiyah, sekiranya manusia tak senang tak sedih, dia bukan manusia. Tapi apakah sedih itu ada? Ada kan? Berarti dia wujudiyah. Apakah dia nafsiyah? Tak. Dia arodiyah. Maknanya Allah tidak mempunyai senang dan tidak mempunyai sedih. Kenapa? Karena senang dan sedih itu adalah sifatun arodiyatun lil insan. Macam mana? Tapi Allah mengatakan Allah itu dohikat, rodiyah, tak rojiun ilal iradah. Rojiun ilal iradah. Sifat salbiyah masih kira nafsiyah. Semua nafsiyah ini, semua nafsiyah. Yang 20 itu semua nafsiyah. Semua nafsiyah. Semua nafsiyah. Tidak ada yang namanya sifatun arodiyah dalam Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Karena arodiyah itu makna arod ini